Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang di sesi yang ke-44. Di sini udah ada nih narasumbernya yaitu Mas Faisal Sugangga ya. Mungkin boleh perkenalan dulu Mas. Takutnya ada yang baru nih baru join di Startup Cafe. Siap, ya Pak Safin ya. Paling nanti langsung dilanjut ke materinya Mas, langsung di-share aja. Siap, oke. Siap Pak Safin. Oke, terima kasih Mas Alvin ya memperkenalkan ya. Ini kalau yang pernah hadir di sesi 41 kemarin sudah sempat ya ketemu saya. Cuman untuk yang belum saya izin perkenalkan lagi, nama saya Faisal Sugangga ya. Sekarang itu saya bekerja di Sharing Vision ya sebagai project manager dan juga IT konsultan dan merempet sedikit lah ke AI researcher ya. Khususnya terkait dengan model-model atau tools-tools apa yang sekiranya bisa membantu pekerjaan yang berulang ya untuk teman-teman project manager dan juga IT konsultan. Baik, itu perkenalan singkat dari saya ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya izin share screen langsung ya, Mas Alvin, terkait materi hari ini. Ya, langsung aja Mas di-share. Siap. Oke, izin ya terkait dengan sesi sekarang itu. Kalau yang kemarin kita bahas mungkin sedikit teknis ya terkait dengan toolsnya langsung ya N8N, Hermes dan lain-lain. Kalau sekarang kita sebetulnya membahas ke proses desainnya. Hal-hal apa saja yang sekiranya butuh diotomasi. Karena sejujurnya banyak di circle saya itu yang hanya sekedar mungkin FOMO ya bahasa ininya FOMO, dia ingin membuat flow, ingin membuat suatu sistem semuanya diotomasi yang padahal tidak semuanya bisa diotomasi ya. Terus tidak semua output juga bisa diotomasi oleh AI karena ada hal-hal yang perlu kita pertanggungjawabkan ya, ada hal-hal yang terkait dengan risiko. Itu yang perlu kita petakan dulu ya sebelumnya ya. Apa saja sih yang sekiranya perlu proses yang bisa diotomasi plus digabungkan dengan AI gitu ya. Izin. Oke, sebelum itu kita mulai dari angka ini dulu ya. Kenapa sih kita perlu tadi ya perlu mendesain sebelum kita mengotomasi, apalagi mengintegrasikannya dengan AI. Kenapa sih kita perlu mendesainnya dulu dengan baik gitu ya? Nah, karena kalau dari data ini dari IBM ya, dari IBM Institute for Business Value itu bahwa hanya 25% ya inisiatif AI yang ROI-nya itu sesuai harapan dan cuma 16% yang akhirnya itu dipakai di seluruh perusahaan gitu ya. Sisanya itu ya berhenti di tengah jalan gitu. Dan ini kalau dibaca lebih lanjut itu penyebabnya bukan karena tools-nya ya, bukan karena tools-nya gitu. Karena kalau sekarang itu kita lihat gitu ya, tools itu sudah semakin banyak ya, banyak yang open source ya. N8N pun kita bisa install secara gratis ya di lokal, di VPS kita. Untuk membuat flow, N8N-nya pun kita bisa minta generative AI ya untuk membuat file JSON-nya gitu, kita nge-copy paste. Nah, masalahnya itu bukan di tools-nya gitu, masalahnya ada di prosesnya. Proses desainnya, flow yang kita pilih itu kadang bukan sesuatu yang memang perlu diotomasi gitu ya. Nah, jadi sekarang itu kita fokus bahasnya itu kenapa sih 75% itu gagal gitu ya, dan bagaimana cara menanggulanginya. Nah, sekali lagi saya ingatkan juga ya bahwa kemarin di sesi sebelumnya saya juga sudah bilang bahwa ketika kita mengotomasi sesuatu, kita membuat flow suatu proses, lalu digabungkan dengan AI agent itu menjadi pedang bermata dua ya. Semakin tinggi wewenang AI yang kita serahkan gitu ya, kita serahkan ke AI itu maka semakin tinggi juga risikonya, yang otomatis effort pengawasan kita itu harus semakin besar ya. Jadi jangan ini untuk kita saya ingatkan sekali lagi bahwa kita boleh menggunakan AI, kita boleh mengotomasi banyak hal, tapi tolong pengawasannya dari sisi manusianya tetap dikencangkan ya. Oke. Kenapa sih otomasi itu gagal gitu ya biasanya? Kenapa sih otomasi gagal? Nah, sesuai dengan tema hari ini ya, karena proses desainnya atau desain proses sendiri itu ya dari awal sudah jelek gitu ya, sudah salah gitu ya. Prosesnya sudah berantakan bertahun-tahun. Misalnya approval-nya berlapis, formulirnya harus diisi 2 kali, tiap orang punya caranya masing-masing gitu ya.
Nah, lalu apa yang terjadi ketika flow yang sudah proses yang sudah berantakan tersebut kita ingin otomasi? Sama aja ya, sama berantakannya, cuman sekarang lebih cepat nih. Berantakannya lebih cepat gitu. Yang sebelumnya mungkin, kalau berantakannya, di tengah-tengah mungkin, oh ini masih kita bisa betulkan, tapi karena semuanya diotomasi, sekarang berantakannya lebih cepat, terus makin susah tuh di track-nya, dibetulkannya mana yang harus dibetulkan gitu. Nah, jadi kalau misalnya secara, desain prosesnya sendiri sudah jelek, lalu kita otomasi ya, AI gitu ya, atau ya otomasi workflow biasa tanpa AI itu sama aja, itu hanya mempercepat kesalahannya gitu. Nah, ini yang, matriks-matriks yang perlu kita ukur juga gitu ya, angka-angka yang perlu kita ukur. Jadi, otomasi itu sering dibangun tanpa ada yang mencatat kondisi awalnya gitu ya, prosesnya itu kondisi awalnya seperti apa. Berapa lama proses ini makan waktu, berapa sering terjadi dalam sebulan ya, berapa persen yang harus diulang kalau misalnya output-nya salah gitu ya. Nah, kebanyakan itu jawabannya itu baru perkiraan gitu. Misalnya, menghitung main days gitu ya, kalau misalnya dilakukan manual, itu berapa lama dia makan waktu, berapa sering terjadi dalam sebulan gitu ya. Kalau salah, apa resikonya. Nah, ini kita sering tidak melihat ini, tapi langsung, "Ah, ini kayaknya kita otomasi aja lah sekarang, karena sekarang trennya seperti ini." Nah, ya itu nanti workflow-nya mungkin jalan ya, semuanya seneng, manajemennya juga mungkin nanti, oke gitu, tapi begitu sudah berjalan ditanya, gimana hasilnya gitu, terus ternyata output-nya banyak yang salah. Nah, kalau sudah seperti itu, bukannya membantu ya, sebuah otomasi itu malah bikin repot kita gitu, lebih banyak lagi dari sebelumnya. Nah, ini jadi sebelum masuk kalau kita mau mendesain sebuah flow, karena ini juga temanya kan, secara keseluruhan AI automation and analytics ya, tapi dalam hal proses desain. Nah, ketika kita ingin mengotomasi dengan AI itu sebelumnya itu prosesnya itu kita kurasi dulu gitu ya. Dari sebuah proses itu kita gambar dulu, misalnya gambarnya di kertas dimanapun, ini tidak ada tools wajibnya ya, teman-teman bebas mencatatnya di mana aja, kita bikin flow gitu ya. Apa yang sekiranya bisa dihapus dulu gitu. Misalnya, contohnya ada notulen, notulennya itu yang meng-ACC sampai bisa ke manajemen tingkat selanjutnya itu hanya satu orang gitu, tapi kita biasanya itu nanya ke 5 orang. Nah, yang 4 orang ini kan bisa kita hapus langkahnya gitu ya. Disederhanakan juga ya, kurangi perpindahan tangan, approval berlapis itu juga memang tidak perlu, nggak usah gitu ya. Lalu dibakukan, dibakukannya juga penting sekali ya. Ketika misalnya kita, ada suatu proses lalu dilakukan oleh banyak orang dan tidak ada standarnya ya, 5 orang misalnya melakukan secara bersamaan, 5 orang punya caranya masing-masing, wah ini kalau misalnya masih kayak gini gimana kita mau otomasi, kita mau pakai cara yang mana gitu ya. Pakai caranya orang satu, orang 2, apa orang 3, nah, kita perlu standarkan gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah oke, semuanya prosesnya ini sudah rapih lah ya, sudah sesederhana mungkin, sudah dihapus semua yang tak perlu, baru kita mungkin akan bahas, eee, untuk proses otomasinya itu sendiri gitu ya. Nah ini, sekarang kita masuk ya, gimana sih cara menggambar prosesnya itu ya. Yang pertama itu perlu saya ingatkan, kita bisa menggambar itu menarik sebuah flow, kalau misalnya di perusahaan besar ya, itu dari SOP gitu ya, SOP kita tarik. Cuman biasanya, SOP ini kan kadang ada masalah kadaluarsanya, atau kadang dalam sebuah prosesnya ketika berjalan itu, ada hal-hal lain yang tidak tertulis gitu ya. Ada jalan pintas, ada shortcut yang kadang itu memang, oh ini seharusnya nggak apa-apa gitu, sudah setuju, cuman memang SOP-nya belum di-update. Nah, oleh karena itu kalau misalnya memang kita based on SOP, kita bangun itu bisa, tapi untuk memvalidasi itu kita bisa tanyakan ke orang yang mengerjakan sehari-hari gitu ya, terkait SOP tersebut. Apakah ini masih berlaku flow-nya, apakah desainnya benar seperti ini gitu ya. Nah, ini hanya catatan, jika kita mengacunya ke SOP gitu ya, tapi kalau misalnya sebagai individu kita ingin bangun sebuah proses flow, untuk diri kita sendiri gitu ya, untuk, tidak mencakup dengan divisi lain atau tim lain, ya kita cukup tanyakan ke diri kita sendiri ya, flow-nya itu apakah benar seperti ini biasanya gitu ya. Jadi intinya,
kalau saya sendiri pribadi bukan orang yang suka mencatat ya, kebanyakan di kepala saya sendiri lalu saya langsung tuangkan. Cuman bagusnya memang, teman-teman catat ya, misalnya ada suatu gambaran sebuah proses gitu ya, yang sekiranya bikin jengkel tiap hari itu tulis saja dulu di kertas gitu ya. Mulai digambar flow-nya seperti apa. Nanti dari situ kita baru mulai bisa lihat lah, ini kira-kira, apa yang perlu kita otomasi gitu. Nah, lalu, kita juga perlu tanyakan, tadi kan sudah digambar nih sama teman-temannya. Nah, ini, kira-kira trigger-nya apa sih dari pekerjaan ini tuh masuknya itu dari mana gitu. Kalau misalnya teman-teman HR mungkin ya, mereka mau screening CV, trigger-nya dari email masuk ya misalnya, ada yang daftar ke email itu kan trigger masuk. Lalu siapa yang mengerjakan? Nah, ketika email ini masuk, siapa yang mereview ya, di mana pekerjaan berpindah tangan. Apakah setelah kita review kita perlu sampaikan ke supervisi dulu, supervisi HR-nya atau manajer HR-nya kan ya. Lalu di mana pekerjaannya menunggu kan ya, ini ketika dari supervisi, perlu approval lagi nggak sebelum kita akhirnya sampaikan temuannya itu ke kandidat gitu ya. Terus di mana pekerjaannya berulang ya jika ada, pekerjaan yang looping gitu ya. Nah, ini contohnya ya, contoh kalau misalnya, notulen rapat gitu ya, kalau misalnya kita petakan gitu ya, ketika rapat selesai, catatan masih berantakan, kalau saya pribadi ini ya, karena saya project manager ya dan konsultan juga, saya itu sering rapat dengan klien, lalu saya catat gitu ya, di notepad ya, karena agak sulit ya kadang ngobrol sama klien sambil nyatet mom yang sudah ready untuk diserahkan setelah rapat itu hampir nggak mungkin gitu. Pasti tulisannya itu kita di notepad dan itu biasanya sangat acak-acakan sekali gitu. Nah, ketika, ditulis di notepad itu biasanya kita susun lagi jadi draft yang mulai agak rapi gitu ya. Setelah agak rapi kita serahin nih, kita ke grup internal untuk di-screening sama tim, ini betul nggak tadi kayak begini tindak lanjutnya gitu. Karena kadang kita perlu konfirmasi ya ke tim gitu ya, bener nggak kayak gitu. Nah, ketika sudah tadi ada masukan dari 4, 5 orang gitu kan, digabungkan koreksinya lalu dibikin ulang gitu. Jadi kalau kita gambarkan sebuah proses, gampangnya seperti ini gitu ya, dasarnya gitu. Nah, ini sebetulnya, karena kita bicara tentang workflow automation juga mungkin baiknya kita nanti saya tunjukkan juga ya demonya, saya sudah siapkan di N8N gitu. Nah, dari sini kita bisa potong dulu nih, kita bisa lihat dulu flow-nya mana yang perlu dihapus, mana yang perlu disederhanakan, mana yang perlu dibakukan ya. Kalau dibakukan nih karena misalnya ini saya sendiri ya, saya sudah tahu lah ini prosesnya bagaimana, sudah baku. Karena saya PM-nya gitu ya, prosesnya by saya. Nah, saya bisa lihat dari sini, kira-kira yang bisa diotomasi atau yang perlu diotomasi oleh AI itu yang mana gitu. Nah, catatan masih berantakan ini kan nggak mungkin ya, catatan masih berantakan kan yang nyatetnya itu mungkin bisa ya, kalau sekarang itu rapat itu kan orang banyak yang pakai, aplikasi meeting, mungkin di rapatnya juga ada ya yang nyatet AI, notulensi otomatis gitu ya. Cuman kalau saya pribadi karena masih, eee, sendiri gitu ya, nah di bagian catatan yang masih berantakan ini ya dikerjakan oleh saya sendiri gitu ya di notepad. Contohnya mungkin seperti ini ya. Nah, ini saya udah siapkan. Contohnya itu jika notat saya misalnya berantakan tuh kayak gini. Nah, lalu dari sini itu biasanya, saya perlu nyusun draft kok dulu. Nyusun draft-nya itu misalnya masih manual kalau dulu kan. Nah, yang dari di bagian sini kita bisa tahu nih, menyusun draft ini kan seharusnya suatu proses yang bisa diotomasi ya. Kita bisa serahkan ke AI, kita bisa buat suatu flow di mana AI bisa membaca gaya penulisan kita bisa memberikan prompt yang spesifik ya untuk, output yang sesuai gitu. Nah, lalu nanti, jika sudah tidak ada koreksi, itu kita bisa kirim, ke grup gitu ya atau kemana dalam bentuk yang sudah siap kirim. Nah, ini saya langsung berikan aja contohnya ya, agar lebih clear ya. Contoh ketika sudah clear seperti ini, nah kita mulai baru bisa buat flow-nya seperti ini ya. Ini kelihatan ya di layar ya. Oke. Nah, ini saya pakai N8N ya. Tadi kan kita sudah bikin kayak gini. Nah, saya sudah putuskan nih, yang bisa diotomasi adalah ketika di sini, di bagian menyusun draft dan mengirim ulang gitu ya. Oke, ini saya sudah buat. Nah, saya buatnya ini
demo saja ya, karena demo saya bisa pakainya Telegram ya. Nanti teman-teman bisa pakai WhatsApp atau apa ya untuk VPN 8N ini gitu. Ini contoh ya. Contohnya ketika kayak gini baru saya bisa putuskan. Nah, saya sudah buat prompt-nya juga ya. Kamu adalah asisten penyusun MOM. Nah, ini jelas ya flow-nya. Formatnya seperti ini, seperti ini. Nah, ini saya demokan langsung. Misalnya tadi ini hasil rapatnya yang sudah saya tulis. Ini saya serahkan ke AI-nya ya, ke flow-nya ini maksudnya, di mana trigger-nya tadi seperti kita bahas adalah dari WhatsApp, dari Telegram, maaf. Saya akan masukkan ya draft-nya itu, maka ini dibalik itu AI akan memproses nih sesuai dengan apa yang sudah saya set tadi. Nah, ini mungkin teknisnya bagaimana untuk sedikit sneak peek ya, besok kalau teman-teman mau datang ke acara yang offline di Blockchain 71, mungkin saya akan berikan semacam cheat sheet ya, cheat sheet untuk install N8N, Hermes, dan membuat flow dan lain-lain. Cuman kalau sekarang karena waktunya cuma sejam, kayaknya nggak cukup ya. Nah, dari sini dia sudah buat tadi ya sesuai dengan prompt yang saya lakukan ya. Ini promptnya masih basic sekali, jadi nanti teman-teman bisa kreasikan sendiri gitu. Nah, dari sini saya sudah ini nih sudah tambahkan juga sebuah flow yang dimana kalau kita lihat nanti di sini kan ada pengkoreksian ya, ada kemungkinan pengkoreksian. Nah, ini kita bisa lakukan. Yang paling simpel aja, misalnya ini tanggal 27 Juli ya, saya minta koreksi. Koreksi tanggalnya tanggal 28 Juli. Nah, dari flow ini ya kita bisa minta dia langsung koreksi ya untuk bagian tanggalnya. Nah, ketika ada koreksi, dia akan memproses lagi prosesnya si AI ini. Nah, otomatis sudah dikoreksi tanggal 28. Nah, di sini saya memutuskan untuk tidak mengotomasi pemberian final MOM-nya ke tim misalnya atau ke klien. Nah, oleh karena itu saya perlu putuskan, saya sebagai manusia perlu memutuskan sendiri ya ini sudah selesai dan sudah siap di-share. Oleh karena itu saya perlu ketik dulu selesai. Nah, ini MOM finalnya sudah dalam bentuk dokumen ya. Ini bisa digabungkan ke Google Sheet atau apa itu bebas. Tapi hanya karena untuk demo ini saya pakai TXT aja ya biar settingnya gampang. Nah, tapi ini nanti intinya ketika kita bilang selesai, itu teman-teman bisa langsung ubah dia jadi Google Docs misalnya, linknya sudah siap, lalu siap di-share ke klien. Nah, ini contoh sebuah proses yang timbul dari pemetaan awal seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat lah kalau ada gambar seperti ini, apa sih yang bisa kita otomasi. Dan kalau saya pribadi tidak pernah menyarankan output terakhirnya ya, kayak tadi misalnya file finalnya diserahkan ke klien itu diotomasi AI juga, wah jangan deh. Bahaya, karena kita perlu cek ya hasil outputnya itu seperti apa. Nah, terus, nah kalau kayak teman-teman nih, biasanya kan tasnya itu kan ada banyak ya. Jabatannya misalnya digital marketing, jabatannya PM. Tasnya itu tidak hanya tadi ya, tidak hanya tulis notulen ya. Ada ngitung mendes ya kalau saya ya, ada bikin laporan, ada bikin report, ada report dari WBS keseluruhan. Nah, ini mana sih yang duluan dikerjakan gitu kan? Mana sih yang perlu diotomasi duluan, mana yang prosesnya itu perlu kita otomasi dengan AI. Nah ini saya pakai framework umum aja ya, jadi saya gabungkan, nanti di belakang ada referensinya dari jurnal-jurnal, cuman ini secara umum juga yang biasanya kalau saya buat risk register, kita menghitung likelihood, kita menghitung impact itu kira-kira ada scoring gini ya, 1-5 gitu. Nah, kita lihat dulu prosesnya itu frekuensinya seberapa sering gitu ya, waktunya itu seberapa lama ya, keseragamannya, kesiapan datanya, akibatnya bila salah. Nah ini yang penting ya, yang paling penting itu kalau saya lihat itu sebetulnya frekuensi, waktu, dan akibatnya bila salah ya. Kalau kesiapan data ini karena kita kalau pakai AI itu fungsinya AI agent itu kadang karena datanya itu kan unstructured ya. Jadi ya itu bisa memproses data tersebut. Jadi menurut saya ini mungkin bisa tetap kita masukkan, cuman yang paling penting menurut saya frekuensi, waktu, dan akibat bila salah ya. Akibat bila salah ini penting banget. Tadi makanya saya bilang apakah ini bisa full
autonomous oleh AI. Nah, karena kalau akibatnya jika salah, itu fatal sekali gitu ya. Bisa ke reputasi, bisa ke finansial perusahaan. Nah, itu kita perlu petakan. Nah, ini kalau paling gampang lagi, lebih gampang lagi ya kalau misalnya ini framework yang lain gitu ya. Kita ingin lihat tas mana yang sekiranya bisa kita proses lebih dahulu, kita bisa lihat seperti ini ya, dampak dan kemudahan membangun gitu ya. Nah, kemudahan membangun kalau misalnya dia semakin ke kanan ini semakin mudah ya, dan dampaknya itu semakin atas itu semakin besar. Kalau misalnya itu dampaknya besar, kalau kita otomasi dia dampaknya besar, kita buatkan prosesnya itu dia dampaknya besar, dan kemudahan membangunnya itu sangat mudah, ya kerjakan sekarang gitu ya. Kayak saya itu notulensi ya, notulensi itu dampaknya besar loh, karena itu sebagai bukti kalau misalnya, kalau saya pribadi misalnya ada permintaan request ini loh, kemarin kan di notulen yang sebelumnya kita sudah bilang, sudah tercatat juga, sudah tangani bahwa yang disetujui adalah poin A gitu ya, bukan poin B. Nah itu menurut saya dampaknya besar. Kemudian membangunnya gampang banget ya, tadi kita bisa lihat flow-nya itu sangat mudah ya, sangat mudah dibangun ya. Mungkin untuk yang belum mengenal N8N itu terdengar menyeramkan. Cuman ini fun fact tadi flow-nya itu saya buat juga menggunakan generative AI, jadi teman-teman bisa minta tolong generative AI, Gemini, Cloud, Open, ChatGPT lain-lain. Tolong buatkan flow N8N dalam format JSON, teman-teman tinggal copy paste itu langsung jadi seperti flow yang tadi gitu. Teman-teman tinggal hubungkan kredensial Telegramnya, Google-nya dan lain-lain. Nah, jadi gitu ya, jika ternyata mudah membangunnya, kerjakan sekarang gitu ya. Dampaknya besar. Dampaknya besar itu bukan hanya ke pekerjaannya, ke kualitas hidup teman-teman sekalian juga gitu. Ini kalau misalnya saya otomasi proses ini gitu ya, dampaknya itu besar ke hidup saya. Saya lebih banyak waktu sama keluarga, saya lebih banyak, saya mengurangi stres, mengurangi burnout. Itu menurut saya juga salah satu pertimbangan yang penting ya untuk menemukan apa sih yang perlu di otomasi, sebuah proses yang perlu diotomasi. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya ternyata bangunnya sulit, terus dampaknya kecil ya jangan dipaksain ya. Ini kalau teman-teman yang sering memprioritaskan sebuah tas ini juga sudah umum lah ya. Kalau memang dia sulit dibangunnya, terus dampaknya kecil ya ngapain ya kita bikin gitu ya. Nggak usah gitu, nanti aja. Ya kita kerjain manual dulu nggak apa-apa gitu. Nah, terus ini juga ada proses-proses yang tidak layak ya menurut saya untuk diotomasi gitu ya. Yang pertama itu yang aturannya itu masih sering berubah-ubah ya, belum pasti gitu. Tadi kan flow itu kan ada jalurnya gitu ya. Itu menurut saya belum layak lah diotomasi karena effortnya nanti untuk merubah satu flow ke satu flow itu kadang terdengar sepele, cuman itu kan perlu troubleshoot ya, kadang ada yang error, ada yang lain-lain. Nah itu menurut saya di skip dulu nggak apa-apa. Yang jarang terjadi ya kalau cuman 6 bulan sekali, terus mungkin nggak terlalu besar input outputnya ya ngapain gitu ya di otomasi. Yang datanya belum rapi, nah ini sebetulnya debatable ya. Cuman kalau datanya belum rapi ini lebih ke sumber datanya itu belum jelas gitu ya, masuknya dari mana, siapa yang memberikan dan lain-lain. Kalau tadi kan notulensi kan datanya memang tidak rapi, cuman sumber datanya jelas ya dari saya gitu. Nah yang salah, terus yang terakhir yang salahnya berakibat fatal gitu ya. Jadi yang jika ini termasuk dengan keuangan, hukum dan lain-lain itu menurut saya baiknya proses otomasi by AI itu boleh saja, cuman minim sekali. Mungkin dalam mengumpulkan data tidak apa-apa, cuman dalam proses akhirnya itu manusianya itu harus lebih banyak ya porsinya daripada AI-nya itu sendiri atau dari proses otomasinya itu sendiri. Nah ini mungkin saya lewat saja ya. Ini tulis sini aja ya. Kalau misalnya teman-teman finance juga misalnya mau menghitung apakah ini worth untuk dilakukan atau tidak gitu ya. Atau ini bisa dilakukan juga ya oleh teman-teman individu, karena yang kalau saya pribadi pakai N8-nya atau tools otomasinya itu kan saya menyewa sebuah VPS ya. Lalu AI-nya itu pakai token yang pay as you go ya. Jadi per dia ya akhirnya jalan tuh saya bayarnya itu setiap dia jalan gitu. Nah, ini kita bisa pakai adaptasi dari
payback period ya, ROI analysis gitu ya. Cuman ada beberapa yang kita sesuaikan gitu ya, mungkin kita ubah jadi waktu ya. Nah, ini kita bisa ngitung juga nih titik balik modalnya itu berapa gitu ya. Nah, ini bisa kita hitung, ini rumus simple ya, boleh diikuti boleh enggak, cuman kalau saya karena banyak sebenarnya banyak pengeluaran juga ya untuk mengotomasi ini, saya perlu lihat ini apakah effortnya itu sesuai ya, terutama untuk tokennya sih ya. Kalau VPS-nya kan memang jadi satu sama aplikasi-aplikasi saya yang lain. Cuman kalau tokennya ini worth nggak ya untuk mengeluarkan token untuk mengotomasi proses ini gitu. Tapi kalau misalnya workflow-nya nggak pakai AI, itu ya nggak usah dihitung gitu ya. Paling tinggal dihitung. Kalau N8N kan kita bisa install di lokal, nggak keluar di lokal itu maksudnya di laptop apa di PC teman-teman masing-masing gitu ya. Nggak perlu nyewa server lagi itu bisa gitu. Itu sangat bisa, dan kalau itu memang terjadi nggak pakai AI juga ya nggak usah dihitung gitu ya. Kita tinggal hitung effort kita aja gitu, effort kita bikin flow-nya itu sepadan nggak ya dengan apa hal yang ingin diotomasi gitu. Nah ini selanjutnya juga kita perlu petakan juga ya, kalau kita membangun sebuah proses yang ingin di workflow itu ada keempat keputusan ya yang harus diambil gitu ya di atas kertas gitu. Satu, itu bagian mana yang cukup pakai aturan tetap ya, seperti saya bilang tadi, tidak semua workflow itu perlu AI ya. Jadi walaupun judulnya AI Automation and Analytics, saya perlu tekankan sekali lagi, tidak semua workflow butuh AI gitu. Bahkan tadi notulensi pun itu kalau mau dibuat tanpa bantuan AI agent mungkin bisa-bisa aja gitu ya. Jika kita mau pakai, kalau di N8 ini kan kita bisa set node-nya itu semacam kode gini ya. Bisa JavaScript atau Python. Ya kita nggak mau keluar buat AI agent-nya, ya kita bisa buat sebuah flow tanpa AI gitu. Nah ini kita perlu lihat juga ya. Jadi tidak semua flow itu butuh AI. Karena sekarang banyak yang ini ya, banyak yang kalau bahasa ininya banyak yang FOMO gitu ya, AI semua harus AI, semua harus AI. Enggak ya. Jadi flow biasa pun tuh kadang cukup untuk menyelesaikan masalah kita. Flow tanpa bantuan AI agent itu cukup. Terus di mana manusia tetap harus menyetujui ya, kayak tadi notulensi itu saya memutuskan untuk hasil akhirnya saya yang harus menyetujui ini selesai apa butuh koreksi. Karena saya nggak suka gitu langsung menyerahkan hasil akhir yang dari AI langsung dikasih ke orang, itu menurut saya sangat riskan ya. Outputnya itu kalau sekarang tuh AI kadang bagus ya, cuman generatif AI itu kan sudah 92% dipergunakan oleh knowledge worker di Indonesia ya. Jadi menurut saya teman-teman sekalian juga sudah tahu lah sekarang kalau baca tulisan yang 100% dibuat AI atau tulisan yang mungkin ini AI tapi masih diedit ya. Atau ini ya AI tapi masih dikurasi lah sama kreatornya gitu kan, teman-teman sekarang juga sudah cukup tahu ya bahasa-bahasanya seperti apa gitu. Makanya itu baiknya hasil akhirnya tetap diedit ya. Tidak harus semuanya, cuma kita kurasi lah 50%-nya, 60%-nya. Apa yang terjadi kalau alurnya gagal? Nah ini penting ya, ini nanti kita bisa buat semacam risk register atau apa gitu ya. Kalau alurnya gagal, kita perlu tahu cara tetap menyelesaikan tugas kita secara manual tuh bagaimana. Nah itu jangan sampai nih kita ketergantungan sama flow otomasi. Flow otomasi bagus kita buat, cuman prepare for the worst gitu ya. Karena kalau biasanya kita bicara sebuah aplikasi pun yang kritikal gitu, selalu ada data center dan selalu ada DRC-nya gitu ya, recovery-nya gitu ketika data centernya itu mati. Nah, kayak kita perlu sebuah backup plan lah kalau misalnya sampai otomasinya ini mati, ya kayak misalnya saya nih N8N-nya di VPS, VPS-nya mati, nah jangan sampai saya jadi manusia purba gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, saya perlu mitigasi resiko. Data mana yang boleh keluar, mana yang tidak. Ini saya tambahkan, data mana yang boleh diproses oleh AI ya. Kita tahu ya AI itu bilangnya itu selalu tidak memproses data ya, terutama kalau kita pakai yang berbayar. Tapi kalau yang kita pakai yang free model ya, kayak Gemini itu kan ada ya free tier-nya, itu sudah pasti data kita diproses ya, jadi harus hati-hati. Walaupun saya juga selalu ingatkan, walaupun kita pakai yang berbayar dan mereka bilang mereka tidak memproses data kita, itu sebaiknya kita tetap selalu terapkan praduga lah, bahwa data kita ini ada kemungkinan loh diproses.
Kalau data kita yang tidak terlalu penting mungkin nggak apa-apa ya. Kok data klien kita proses, ternyata ada NDA-nya, ternyata bocor. Wah, NDA itu serem ya, perjanjian kerahasiaan ya. Nah, ini kita perlu lihat data mana yang sekiranya perlu diproses, mana yang tidak. Gitu. Jadi misalnya notulensi ternyata terkait dengan klien yang sangat strict NDA-nya ya, jangan diproses sama ini. Kita buat sendiri ya, kita buat manual nggak apa-apa gitu. Mending kita capek di situnya, tapi resikonya kita minimalisir gitu. Jadi perlu kita lihat juga ya ketika kita memetakan sebuah proses, kita mendesain suatu proses yang ingin dijadikan workflow itu, lihat juga ini data yang kita proses itu boleh nggak diproses oleh AI gitu ya, boleh nggak diproses atau sekedar oleh flow yang ada di server luar gitu ya, server pihak ketiga itu boleh nggak gitu. Kita perlu lihat ya dengan jelas biasanya kalau dengan klien mungkin kita lihat di PKS-nya ya, di NDA-nya dan lain-lain. Nah, ini sekali lagi ini terkait tadi juga ya, apa yang desain yang perlu ketika kita bangun flow itu, desain mana yang perlu bantuan AI, mana yang butuh aturan tetap saja ya. Ini sekali lagi saya ingatkan karena saya kalau melihat teman-teman saya itu banyak tuh, semuanya pokoknya harus dikoneksikan ke AI agent gitu. Jangan. Itu menurut saya satu bukan nggak salah ya, cuman pertama itu boros token gitu. Yang kedua ya tadi itu ya terkait dengan pemrosesan data itu apakah itu sudah dipikirkan dengan benar apa enggak. Jadi kita perlu tentukan nih, oh flow yang ini ya butuhnya workflow aturan tetap aja ya, lebih murah, lebih cepat. Hasilnya sama tiap kali gitu emang ya, karena kita cuma butuh kalau B, A, kalau A, C gitu ya. Ya nggak apa-apa, jangan dipaksain masukin AI gitu ya di sebuah desain tersebut gitu. Nah, saya tuh sangat menyukai ya proses sangat bisa dibilang saya AI antusias ya, sangat mencoba lah, hampir coba semua banyak model lah ya, nggak semua ya, banyak model saya coba. Banyak generatif AI saya coba ya, Perplexity, Gemini, Claude, saya hampir pakai semuanya gitu. Cuman karena itu ya, karena saya pakai semuanya itu, kadang saya berani bilang gitu, nggak semuanya itu bisa kita masukkan ke AI atau semuanya itu perlu kita proses ke AI gitu. Yang pertama tadi ya, outputnya itu menjadi tanggung jawab kita. Yang kedua, harus hati-hati teman-teman. Kalau kita semua serahkan ke AI, eh, kapasitas otak kita gitu ya, atau sel-sel otak kita tuh kayaknya nggak dapat nutrisi gitu ya. Jadinya lebih, kalau bahasa ininya apa ya, bahasa agak sopannya, takutnya jadi lelet gitu ya kita ya. Critical thinking-nya tuh hilang gitu. Karena itu yang menurut saya di zaman AI sekarang itu manusia tetap harus punya itu ya untuk bersaing gitu ya. Ya kita harus bisa berkolaborasi dengan AI, cuma kita tetap harus kritis ya. Tadi dari segi pengawasan dan lain itu justru harus lebih hati-hati gitu. Jadi jangan ya AI itu membantu, cuman sekali lagi saya ingatkan dalam suatu proses tidak semuanya butuh AI untuk disematkan di situ. Nah ini tadi ya kita angkat lagi terkait dengan risiko ya. Kalau misalnya gagal gitu ya, bagaimana? Nah ini kalau misalnya yang sudah pasti ketika kita memutuskan suatu output, jika dia berhubungan dengan uang keluar ya, nama baik organisasi, data pribadi, putusannya sulit dibatalkan, itu sudah pasti baiknya itu manusia ya di akhir, jangan diserahkan ke AI otomatis gitu ya. Dan setiap alur itu harus punya jawaban ya untuk bagaimana saya tahu alur ini nanti kalau misalnya mati gitu ya. Kalau ini kita tahu flow-nya ini masih jalan apa enggak gimana gitu ya. Kalau misalnya di N8N kita bisa lihat ya di dashboard-nya ini ada failure rate-nya nih 20% ini tinggi loh ya. Ini kenapa gitu kan. Nah, ini kita harus tahu gitu. Kalau misalnya sampai nggak jalan apa yang harus kita lakukan gitu. Terus apa yang terjadi kalau misalnya pekerjaannya itu ketahan gitu ya. Pekerjaannya itu ada butuh approval lebih lanjut. Kalau misalnya approval yang nggak jalan-jalan itu gimana? Karena kita tahu ya kadang birokrasi itu ketika kita oh ini butuh persetujuan A, pasti A itu bisa sampai seminggu, 2 minggu. Nah, ini gimana nih proses nanti menyambungkannya lagi ke flow-nya itu bagaimana. Kita perlu tahu juga gimana cara mengerjakan manualnya jika ternyata sementara flow-nya itu tidak bisa dipergunakan ya, otomasinya atau desain prosesnya mati.
dan siapa yang bisa menyalakan ulang dan bagaimana ya. Kalau misalnya ini punya kita sendiri ya kita gampang ya tinggal cek ya. Kalau misalnya sekarang saya N8N-nya di atas Docker di VPS saya ya mungkin saya cek di situ ya. Apa yang menyebabkan dia gagal, apa yang menyebabkan dia nggak jalan gitu. Tapi kalau di sebuah organisasi yang lebih besar ya, di mana mungkin N8N ini diinstalasinya di DC data center milik perusahaan sendiri ya, terhubung dengan AI LLM yang jalan lokal ya, bukan pakai cloud gitu ya, pakai jalannya di lokal sendiri. Nah itu kan kita perlu tahu ini gimana kalau misalnya sampai mati gitu. Karena ketika kita hubungkan dengan AI agent, biasanya kalau misalnya agent jadi jalannya di lokal, on premise gitu ya, jalan sendiri di DC, itu kita perlu pastikan juga nih kalau si workflow-nya terhubung dengan AI agent, terus si AI modelnya itu mati, yang on premise itu mati. Nah ini gimana gitu mitigasinya? Apakah kita pakai cloud sementara ya kita gabungkan? Kita pakai API dari cloud dulu sementara apa bagaimana? Nah itu kita perlu punya. Kalau saya biasanya bilangnya risk register ya. Karena memang saya punya pengalaman juga bikin risk register. Cuman risk register ini sekarang itu saya pakai di banyak hal ya, termasuk di proyek saya gitu ya, termasuk di bagian bangun flow ini gitu. Selalu ada risk registernya gitu. Nggak harus risk register itu nanti teman-teman bisa search di Google, itu formatnya nggak harus baku, tapi yang penting ada kayak misalnya resikonya A, seberapa mungkin kejadiannya gitu ya, likelihood-nya, impact-nya sebesar apa, kontrolnya seperti apa. Jadi kontrolnya itu kalau sampai ini terjadi, risiko ini kontrolnya apa yang harus dilakukan. Jadi kita tahu gitu langkah selanjutnya itu eh, apa yang harus kita lakukan. Nah, ini sekali lagi diingatkan juga ketika kita pakai bangun suatu flow ya, lalu AI agent-nya itu semakin banyak ya, contohnya seperti ini ya. Saya akan langsung tunjukkan contohnya ya, di mana AI agent-nya itu banyak ya saya ya. Lihat ya, AI agent itu terhubung dengan banyak hal ya. Ini personal ya untuk saya sendiri ya. Tapi ada case memungkinkan itu AI agent-nya itu bisa sampai berlapis-lapis gitu. Nah, itu saya perlu ingatkan bahwa semakin tinggi levelnya, pengawasannya harus semakin kencang ya sekali lagi ya. Nggak apa-apa kita pakai agent lebih dari 2, 3, 4, 5, tapi pengawasannya juga harus kali 5 ya. Apalagi kalau berhubungan dengan data orang lain ya, data klien gitu. Kalau data pribadi kayak saya tadi mungkin ya nggak terlalu, ya kalau ini ya udah gitu ya. Tapi kalau ketika itu yang diproses data klien, data perusahaan, nah itu harus hati-hati. Nah, ini ya kontrol-kontrol yang bisa teman-teman tulis juga ya, dokumentasikan. Nanti ini ada semacam proses lembar kerjanya sih. Nanti saya share juga di akhir, mungkin teman-teman bisa screenshot. Nanti saya tunjukkan juga contoh pengisiannya seperti apa. Cuman ini saya kalau nggak salah nggak saya masukkan si kontrol ini di lembar kerja. Cuman ini saya sampaikan di sini. Kontrol yang bisa teman-teman masukkan itu ya ini ya. Kebanyakan itu mungkin validasi input ya, penyaringan konten, masukan data sensitif sebelum apapun bergerak ya. Kita perlu validasi data yang masuk itu di proses ini apa saja gitu ya. Terus langkah AI-nya itu ngapain aja ya, aksinya terakhir itu mau ngapain gitu ya. Batas nilai kewenangan AI-nya sampai mana. Terus log dan monitor ya, kalau pakai N8N itu sudah ada lognya. Tapi kalau mau ditambahkan itu teman-teman bisa biasanya hubungkan dengan platform lain tuh bisa juga. Atau kalau sekarang teman-teman yang suka vibe coding tuh gampang ya, bisa bikin dashboard sendiri ya untuk memantau flow-flow ini. Digabungkan gitu. Kayak saya tuh N8N, Hermes itu saya ada ininya sendiri ya. Sedang membangun sebuah dashboard sentralisasi ya sendiri untuk memantau semuanya, gitu, termasuk penggunaan token dan lain-lain. Nah, intinya kita harus preventif, detektif, dan korektif ya. Kalau misalnya tadi resiko-risikonya sudah ketahuan gitu ya, kita perlu tahu juga langkah-langkah korektifnya seperti apa gitu. Oke. Oh, ini contoh saja. Nah, ini contoh lembar kerja ya, proses desain yang mungkin ini tadi saya sempat bilang ya, kalau saya itu biasanya saya simpan di kepala aja. Cuman banyak yang sering terlewat ya. Oleh karena itu saya juga mulai coba buat
lembar kerja ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya, karena saya membuat banyak flow otomasi gitu ya, baik menggunakan N8N atau sekarang itu mungkin yang lebih gila lagi Hermes itu ya. Cuman kalau kita bicara tentang sebuah flow yang terstruktur, kita bisa lihat hasilnya itu biasanya kita pakai N8N. Nah, itu saya butuh lembar kerja seperti ini. Jadi ada prosesnya, pemetaannya, yang bisa dihapus ya, 4 angka. Nah, ini contoh pengisiannya seperti apa? Contoh pengisiannya saya tunjukkan langsung seperti ini ya. Nah, ini mungkin ada perbedaan sedikit, cuman saya masih kembangkan juga. Tapi ini teman-teman bebas lah, nanti bisa kreasikan sendiri. Tapi yang penting tercatat ya, terdokumentasi sebelum kita membuat sebuah proses ya, sebuah desain proses yang misalnya ingin diotomasi atau digabungkan dengan AI juga. Nama prosesnya ya, nama prosesnya itu apa ya? Contohnya nih yang tadi ya saya ambil yang menyusun notulen ya, menyusun notulen. Nah ini kan pemicunya apa ya? Ketika rapat selesai, saya menyerahkan draft nanti ya ke bot Telegram. Siapa yang terlibat ya? Kalau dalam kasus ini ya saya, ada AI agent tadi ya yang memproses AI apa? Draft kasarnya. Terus peserta rapat mungkin bisa memberikan koreksi ya, tapi by design tadi saya inginnya koreksinya tetap saya yang menyerahkan nanti itu kan peserta rapat. Nah, lalu pemetaan, ini 5 pertanyaan ya, nanti kita sudah petakan juga pemicunya, siapa, berpindah tangan, ini yang lebih detailnya lah. Terus yang bisa dihapus ya, dari yang dihapus dari ini ya, ini salah tulis. Nah, ini sebenarnya proses mengetik manual ya. Mengetik manual itu yang sebelumnya saya perlu dari draft yang kasar, sampai ke draft yang berantakan, sampai draft yang rapi, itu biasanya perlu manual. Sekarang otomasi gitu. Nah, terus Mas, kenapa nggak langsung aja dilempar draftnya ke generative AI? Nah, karena saya butuhnya itu kadang dalam bentuk yang sudah rapi gitu, dan bentuk yang sudah rapi itu kadang saya butuhnya konsisten. Ya kita bisa ya minta mereka generative AI itu kan kita bisa bikin profile gitu ya, kayak di Claude dan lain kita bisa bikin, kita bisa simpan lah. Tapi berdasarkan pengalaman saya itu kadang mereka suka tidak konsisten gitu. Nah kalau tadi flow-nya saya buat, itu mereka itu hasilnya lebih konsisten ya. Lebih konsisten temanya, template-nya gitu ya, template akhirnya itu mereka bisa lebih konsisten. Karena memang kita desain sendiri gitu ya. Bukan mengandalkan memori agennya gitu, memori AI-nya. Nah ini frekuensi angka kita juga tulis ya tadi ya. Misalnya dalam sebulan nih rata-rata aja 8-10 rapat ya. Terus waktu sentuhnya gitu ya dari yang tadinya 20 menit ya untuk merapikan draft gitu ya misalnya. Sekarang jadi cuma 2 menit ya dia menyerahkan situ sampai jadi file akhir gitu ya. Terus waktu siklus ya misalnya dulu bisa berhari-hari nunggu diketik ulang ya sekarang hitungan jam beres gitu. Karena kalau saya itu rapat itu biasanya nggak cuma 1-2 ya, sehari bisa 2, bisa 3. Nah itu ketika ada rapat notulensi itu kadang kalau yang satu ya nanti kita kita rapikan nanti aja lah ke rapat yang kedua dulu. Nah, pas udah 3 rapat kita ngelihat 3 draft yang perlu dirapiin udah mual duluan gitu ya. Terus tingkat pengulangan ya ini ya formatnya selalu sama, formatnya selalu persis kalau tidak ya. Kalau tidak sama persis ya yang penting persis lah. Jadi setidaknya kalaupun perlu diubah itu minor sekali nanti yang harus diubah. Ada temuan, ada skor ya. Skor ini juga kalau saya skorkan itu karena di sini ada 5 aspek yang tadi ya. Ya dibagi saja ya. Misalnya kalau skornya 18 itu berarti layak dipertimbangkan gitu ya. Kalau misalnya 25 itu kandidatnya kuat gitu ya. Ini suatu proses yang bisa yang harus segera diotomasi gitu misalnya. Tapi kalau di bawah 10 ya tadi nggak usah gitu ya. Misalnya frekuensi 1, waktu 1, keseragaman 1, akibat plus salah 1, skornya kecil gitu ya, ya nggak usah kita otomasi gitu ya, ngapain. Kita nggak usah capek-capek membuat proses desainnya gitu. Nah, kesimpulannya apa dari sini ya, total skor 18-25 ya, layak diotomasi, yang diotomasi merapikan draft jadi format MOM, yang tidak diotomasi saya nggak mau dia AI mengkoreksi sendiri gitu ya, saya maunya koreksi dari saya. Terus keputusan final juga perlu dari saya ya, apakah ini selesai apa tidak.
Lalu kesiapan data ya ini karena dia chat bebas ya, bukan form, ya nggak apa-apa ya. Karena emang draft, kalau kita bicara tentang notulensi itu kan nggak pernah sama ya format draftnya itu. Nah ini contoh proses desain yang lembar kerja proses desain yang belakangan ini saya gunakan gitu ya, baru-baru ini saya gunakan juga. Karena kalau ngelihat proses otomasi yang saya buat ini ya, ini sangat banyak sekali dan ini tidak hanya di sini ya, ada beberapa aplikasi yang terhubung ke N8N juga dan langsung terhubung ke Hermes AI agent saya gitu ya. Dan itu kalau tidak dibuat seperti ini kadang saya nggak tahu mana yang perlu dipertahankan, mana yang hanya buang-buang token gitu ya. Karena sekali lagi ketika kita hubungan dengan AI itu ada cost yang keluar ya. Dan cost-nya itu dihitung dari input, output, dan case ya. Jadi harus hati-hati. Itu apa yang kita input ke AI, lalu yang AI keluarkan itu output, itu ada cost-nya masing-masing gitu. Dan per model itu beda-beda gitu. Nah itu kita perlu pastikan itu tidak justru menambah rugi kita gitu ya. Oleh karena itu proses desain ini penting sekali. Terutama dari segi skor ini kita perlu dokumentasikan ya. Saya kembali ke presentasi. Mana presentasi saya tadi ya? Oh ini. Nah, tadi kita sudah lihat di halaman depan ya. Halaman depan itu kan kita bilang hanya 25% ya yang berhasil. 70%-nya gagal. Nah, kalau kita ambil dari tadi, kita bahas itu kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya itu prosesnya dipangkas sebelum otomasi ya. Jadi prosesnya itu sudah dirapikan sebelum otomasi. Jangan proses yang emang berantakan dari awal, kita paksakan otomasi gitu. Jadinya apa? Jadinya hanya mempercepat proses berantakannya itu ya. Memperbanyak kuantitasnya gitu justru malahan gitu. Yang tadinya mungkin sehari cuma 2-3 kali kesalahan, diotomasi jadi cepat ya jadi 200 kali gitu ya. Ekstrimnya gitu. Terus proses yang dipilih itu memang berdasarkan kriteria yang sesuai. Kriteria yang memang, oh ini perlu kita otomasi. Tadi ya berdasarkan scoring tadi kita bisa lihat frekuensinya tinggi, dampaknya besar. Nah ini emang butuh diotomasi gitu. Jadi kita bukan hanya ikut-ikutan aja. Kita boleh lah ikut-ikutan aja kalau misalnya memang kita niatnya belajar ya. Tapi kita niatnya ingin, oh ini biar kita saya lebih produktif, ini menyelesaikan masalah, ini menyelesaikan masalah pekerjaan saya. Nah itu harus justifikasi harus kuat ya, harus besarkan tadi itu kalau saya pribadi gitu. Ini beneran nggak? Karena untuk membuat tadi otomasi, membuat itu kita butuh effort, baik dari segi tenaga dan juga cost gitu. Angkanya diambil sebelum ya, bukan dikarang sih. Jadi tadi ya jelas ya, ini makan waktu berapa lama, ini berapa banyak hal yang bisa diotomasi dan lain-lainnya gitu. Nah, kegagalannya dirancang juga dari awal ya. Jadi tadi kalau misalnya sampai mati, flow-nya itu mati, kita itu perlu tahu dari awal. Ini kalau misalnya mati, bagaimana cara menjalankan manualnya dan tetap bisa menghasilkan output yang kita butuhkan. Karena kalau kita ketergantungan full dengan AI ini, terus kita tidak ada rencana mitigasi resikonya, ya itu bahaya juga. Atau mitigasi resikonya juga memang tas ini sangat depend sekali dengan flow ini, ya kita perlu pastikan ketika servernya ini mati, misalnya flow mati, ada TRC-nya dari itu gitu ya, seperti itu. Nah, paling untuk yang terkait dengan proses desain hari ini tuh sampai sini aja ya, karena jika dibahas semua mungkin lebih dari sejam ya, kebetulan waktu saya cuma sejam, dan nanti jika ingin sebenarnya nanti saya pengen banget share cara menginstalasi N8N-nya, cara instalasi Hermes dan lain-lain. Cuman mungkin saya nanti siapkan cheat-sheet-nya aja, mungkin saya bisa share ke admin nanti ya. Karena dari kemarin saya bicara N8N, saya bicara ini, saya takutnya ada yang belum tahu gitu cara menginstalnya ini bagaimana cara menggunakannya gitu ya. Karena tools-tools itu yang banyak dibicarakan kemarin. Tapi nanti untuk mengatasi itu nanti saya coba buatkan cheat sheet instalasi dan lain-lain yang teman-teman mungkin bisa praktekkan sendiri nanti di device-nya masing-masing gitu ya. Ya, paling begitu Mas Alvin dan Mas Kintara dan rekan-rekan lainnya. Jika ada pertanyaan mungkin saya serahkan dulu kembali ke Mas Alvin ya untuk memoderasi.
Oke, Mas Faisal. Keren banget nih materinya hari ini. Cuman ya benar, harus ini sih apa, di demen juga cara installnya kayak gimana. Biar Itu lebih Mas ya. kebayang, cuman kita emang waktunya kurang banyak lah gitu, cuman 1 jam. Ini materinya benar-benar keren banget Mas Faisal, terima kasih. Nah, mungkin dari Akang Teteh yang mau bertanya boleh langsung raise hand aja atau bisa di drop di kolom chat. Terus aku mau ingetin buat Akang Teteh semuanya untuk absensi jangan lupa diisi, udah aku drop di kolom chat juga ya. Nah, boleh nih buat Akang Teteh yang mau tanya, boleh langsung raise hand aja atau langsung on mic. Oke, silakan Pak Brionka. Langsung on mic aja. Terima kasih Mas Alvin. Selamat kenal untuk Mas Faisal. Saya Brion K. Sudarman, domisili di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Menarik sekali nih istilah anak muda daging. Tapi ini yang materi yang saya tunggu-tunggu sebelumnya. Namun setelah kita mendapatkan smart proses atau proses yang cerdas ini, itu bagaimana kita akan menentukan aplikasi AI yang otomasi atau yang orkestrasi maupun yang agentik itu kira-kira gimana menentukannya itu. Itu aja Mas Faisal, terima kasih. Baik, Pak Brionka ya, terima kasih banyak Pak. Kalau terkait dengan tools itu sebetulnya itu ketika kita ingin mengintegrasikan dengan AI, kalau sekarang itu memang karena saya expertise-nya di N8N, maka saya akan merekomendasikan pakai N8N ya. Cuman N8N ini kan memang tidak mungkin tidak umum ya, atau mungkin banyak yang belum terlalu banyak bisa menggunakannya. Nah, kalau saya dulu sebelum ada N8N itu saya pernah mengotomasi sebuah sistem checkpoint ya untuk teman-teman konsultan itu di mana checkpoint itu diperlukan untuk sebagai report ke klien. Nah, saat itu saya sudah menggunakan AI, tapi mengotomasinya bukan tidak dihubungkan dengan agentic AI seperti tadi ya di N8N. Jadi saya pakai Google Sheet aja, Pak. Google Sheet itu ada kita bisa membuat app script namanya. Nah, ketika kita ingin mengotomasi hal yang mungkin masih bisa diotomasi oleh Google Sheet, itu mungkin kalau dicontohkan sekarang mungkin waktunya nggak cukup ya, cuman saya pengen sih nunjukin. Cuman itu kita bisa minta ke generative AI biasa untuk bikin sebuah app script, kita ketik aja, tolong buatkan app script, kode app script untuk mengotomasi misalnya pendataan stok yang ada di sheet ini. Nah itu nanti mereka bisa langsung bikin tuh scriptnya di by AI, lalu nanti kita tinggal copy ke app scriptnya, tinggal run. Nah, tapi kalau ditanya apa saja sih yang misalnya tas ini perlu pakai tools A, tas ini perlu pakai tas B. Nah, kalau sekarang yang berdasarkan pengalaman saya gunakan sehari-hari, kalau misalnya saya butuh flow yang pasti ya, tadi ya seperti notulensi gitu ya, maka saya akan pakai flow yang seperti N8N itu ya, atau mungkin kalau yang lain ada seperti Zapier dan lain-lain ya, itu teman-teman bisa search juga. Tapi untuk tas-tas yang misalnya sangat unstructured ya, dan itu saya butuh AI itu untuk selalu berkembang, itu saya pakainya Hermes ya. Hermes ini untuk di sesi sebelumnya itu saya sudah sempat tunjukkan ya, Hermes itu seperti, maaf ya ini salah ya. Hermes itu mungkin saya tunjukkan sekali lagi ya Pak, demonya gitu ya. Hermes itu benar-benar sebuah AI yang punya kesadaran, bisa kita bikin kesadaran sendiri ya. Dia bisa berimprovisasi, jadi tidak terkunci pada suatu flow seperti sebelumnya yang saya tunjukkan ya, flow N8N. Nah, kalau Hermes ini kita bisa improve dia untuk melakukan apapun gitu ya. Misal tadi nih ada draft mom ini ya, saya bisa tulis gini. Ini ada draft mom. Tolong rapihkan dalam bentuk yang rapih untuk stakeholder.
Nah ini saya nggak perlu nyusun flow seperti di N8N sebelumnya gitu. Dia sudah akan memproses secara otomatis gitu ya. Dia sudah punya kesadaran sendiri gitu. Bukan kesadaran sendiri ya, istilahnya apa ya? Sudah punya, dia akan secara otomatis membangun flow-nya sendiri gitu. Nah, nanti ketika output-nya keluar gitu ya, kita bisa minta dia untuk oke, ini formatnya saya suka. Tolong selalu gunakan format seperti ini gitu. Saya tinggal ketik lagi di sini. Jadi tidak perlu repot-repot membangun flow seperti yang sebelumnya gitu. Nah, ini biasanya untuk tas-tas yang memang saya bilangnya apa ya, kalau itu unstructured lah. Tas-tas yang kita belum tahu ini bisa diotomasi dengan flow N8 apa tidak. Nah, ini kan dia sudah buatkan ya otomatis. Nah, begini, jadi kayak gini saya bisa bilang juga, oke, formatnya saya suka. Tolong ingat ya, format ini untuk semua mom yang akan kamu generate. Nah, ketika saya tulis kayak gini, maka dia secara otomatis akan menyimpan format ini gitu sebagai acuan untuk mom yang akan dia generate selanjutnya. Jadi nggak perlu kayak sebelumnya kita bikin flow seperti ini gitu ya. Nah, ini kapan kita pakai agentic AI yang seperti ini gitu ya, yang Hermes ini disebutnya agentic AI nggak ya teman-teman ya? Saya tolong koreksi kalau saya salah ya. Cuman seharusnya tetap agentic AI, cuman untuk Hermes ini saya bisa bilang lebih user friendly Pak. Mungkin installnya agak lebih sulit dari M8N, cuman penggunaan akhirnya dia akan lebih friendly untuk end user gitu. Tidak seperti N8N yang tadi. Ini lebih gampang gitu. Itu Pak. Oke, terima kasih Mas Faisal. Siap. Semoga menjawab ya Pak. Ya, sudah. Oke, terima kasih Pak Brionka untuk pertanyaannya. Semoga bisa terjawab semuanya ya, Mas Faisal. Siap. Oke, mungkin kita open nih satu pertanyaan terakhir buat Kang Teteh sebelum kita tutup. Ya, aku juga mau ngingetin buat Kang Teteh semuanya, jangan lupa untuk mengisi presensinya ya untuk sesi malam hari ini. Karena nanti ada sertifikat juga yang dikirim melalui email dan itu dilihatnya menggunakan presensi yang akan Teteh isi. Nah, boleh nih pertanyaan terakhir dari Mas Budi. Silakan Mas Budi Ya, untuk on mic aja. ya terima kasih Mas Alvin, Mas Faisal. Materinya padat, menarik banget tadi. Jadi tanya sedikit aja tentang pengalaman Mas Faisal ya. Tadi kan saya lihat di Flow itu AI kita gunakan untuk ya tadi ada dari notulen dan sebagainya, nanti keluar misalnya notulen yang rapi dan sebagainya ya. Nah itu kan ada ini ya. Jadi dia dari sisi ada semacam generatif AI-nya itu yang merapikan gitu ya. Nah, Ya. apakah itu merapikan itu termasuk merapikan dari sisi kalimatnya dirapikan sekalian, atau tadi cuman misalnya merapikan naruh-naruh di template gitu kan supaya rapi gitu, atau sampai kalimatnya dirapikan. Nah, kalau misalnya sampai kalimatnya dirapikan dan seterusnya, itu Mas Faisal pernah nggak ngalamin misalnya dia merapikan kalimat, ternyata yang ditulis itu beda dengan apa yang dimaksud tadi di notulen aslinya gitu kan. Nah, karena saya kadang ngalamin juga, misalkan saya sebenarnya banyak menggunakan misalkan untuk nulis gitu ya. Saya kadang bikin catatan macam-macam gitu, karena pas kepikir sesuatu saya catat gitu kan. Terus saya pakai misalkan kadang Gemini, kadang cloud gitu ya, macam-macam lah itu ya. Nah, saya minta nyata, terus saya minta dia komentar, ada tanya jawab gitu, kemudian saya minta catat di sebuah file dan sebagainya gitu kan. Terus dari catatan itu saya minta dia generate misalkan, tuliskan itu dalam sebuah artikel gitu misalkan ya. Artikel tadi kan udah jelas itu yang kita bicarakan gitu. Nah, pas dia tulis itu isinya jauh, bukan jauh ya. eh, sering banget itu yang kalau kita baca itu, wah ini kok ternyata agak menyimpang dari yang saya maksud gitu ya.
Nah, itu apakah Mas Faisal sering ngalamin itu gitu ya? Kalau misalnya terjadi yang seperti itu, gimana? Itu kan kadang-kadang kan itu justru nambah kerjaan kita. Dia sudah men-generate sesuatu, pas kita ngedit, waduh ini kok dari sisi maknanya itu atau kontennya kok agak-agak berantakan. Akhirnya kita ngeditnya effortnya juga lumayan juga gitu. Nah, itu aja mungkin Mas Faisal. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Budi, pertanyaannya nih sangat menarik ya dan bagus banget memang. Jadi itu sebetulnya pengalaman yang sering saya rasakan sendiri juga ya Pak Budi ya. Walaupun sudah memakai flow seperti ini. Jadi tapi itu bisa ditanggulangi ya kalau kita pakai N8N. Memang kalau pakai generative AI yang mungkin saya sebutnya kalau yang Gemini, Claude, OpenAI dan lain-lain yang kita buka di web secara biasa itu kan sebutnya generative AI gitu mungkin ya. Generative AI yang biasa kita buka melalui web itu memang mereka kan ada memori ya. Cuman tadi itu Pak Budi memang mereka sering halu ya, kadang sering lupa juga apa yang kita suruh simpan gitu ya. Karena mereka memiliki mungkin memori konteks yang terbatas gitu ya. Nah, oleh karena itu untuk hal-hal yang memang dia itu perlu mempelajari dulu apa yang sudah yang saya suapi dulu lah, dan saya mau datanya itu saya bisa kontrol penuh gitu, apa yang saya tulis, apa yang saya simpan itu saya maunya dia itu melihat ke situ benar-benar. Nah, di Flow ini contoh yang mungkin saya gunakan sendiri ya, saya itu buat save to long term memory namanya. Jadi agen ini memang sudah punya memori sendiri, simple memory namanya. Cuman ini sering kali tadi seperti yang Mbak Budi alami itu dia sering halu atau sering lupa. Nah, jadi di setiap AI agent ini saya hubungkan lagi dia ke long term memory. Ini bisa apa aja Pak bentuknya, bisa bahkan bisa pakai RAG juga ya, pakai kita, tapi kalau pakai RAG kita perlu model satu lagi buat embedding ya. Tapi kalau saya simpelnya saya tulis saja gini di Google Sheet gitu ya. Jadi setiap saya bilang sesuatu lalu saya ada kata kunci untuk dia selalu ingat, dia akan nyatet di Google Sheet yang long term memory ini. Jadi ketika dia akan memprotes sesuatu, dia membaca semua ketentuan yang sudah saya tulis di sini gitu. Apakah ini meminimalisir halunya? Banyak faktor ya Pak Budi. Yang pertama modelnya ya, model yang kita pilih dalam AI agent-nya ini kan AI agent ini kan terhubung ke saya yang di sini pakainya Gemini ya. Atau ada bisa ini saya fleksibel, kadang pakai Gemini, kadang pakai ini saya nggak pakai ChatGPT ya, cuma saya pakai kayak Open Router gitu lah. Open Router itu semacam satu API, itu kita bisa ganti-ganti model sesuka kita. Nah, itu seringkali itu walaupun saya sudah buat begini, kemampuan modelnya itu sendiri juga menentukan apakah dia bisa manggil tools-nya dengan baik apa tidak gitu ya. Dan kapasitas modelnya itu sendiri juga menentukan output akhirnya. Walaupun dia bisa manggil tools-nya, kadang hasil akhirnya itu juga agak ngaco. Yang paling simpel aja, misalnya saya pakai model, ada yang murah banget tuh Minimax ya. Dia tuh bagus itu buat Hermes tuh lumayan. Cuma kadang hasil akhirnya itu dia suka ngasih karakter-karakter spesial, Pak. Karakter Chinese, karakter Rusia gitu ya. Nah, itu makanya saya selalu bilang mau secanggih apapun flow-nya, saya selalu tidak sarankan hasil akhir output-nya itu diserahkan 100% ke AI ya, Pak Budi. Pak Budi mungkin nggak setuju sama ini ya, karena dia juga mengalami hal yang sama ya. Karena sepinter-pinternya AI itu mereka tetap memiliki keterbatasan tadi ya di memori dan lain-lain. Walaupun sudah saya tanggulangi seperti ini pun tuh kadang masih suka halu. Makanya di proses akhirnya kayak nanti misalnya bikin notulensi, bikin artikel, jangan sampai AI itu sudah memproses jadi artikel lalu otomatis publish ke production. Wah, itu bahaya. Itu perlu ada proses reviewnya dulu. Tadi seperti kata Pak Budi, itu kita perlu cek sekali lagi, ini bener nggak? Loh, ini kan saya nggak minta dia nulis ini nih. Malah yang saya lebih sering temuin itu kalau di AI lain itu, ini dia bilang ada sumbernya dari sini nih. Pas saya buka linknya kok not found ya. Ini kita perlu validasi lagi ya. Kita perlu tanya berkali-kali. Ini kalau misalnya kita males ya, kita mungkin males koreksi semuanya, kita bisa tanya lah, kita kritisi ya AI-nya itu. Sumbernya dari mana, kasih linknya. Nah, kalau dia ngasih link terus linknya salah, lalu udah stop sampai situ, kita kerjain sendiri sisanya. Kalau saya pribadi seperti itu sih. Karena dengan flow seperti ini, mungkin jawabannya untuk Pak Budi, ya dia bisa meminimalisir Pak, cuman mungkin tidak 100% ya. Tidak 100% dia menghilangkan halunya, karena banyak faktor tadi, modelnya,
kualitas proses desainnya dan lain-lain itu sangat mempengaruhi. Dan saya yakin mau sudah sesempurna apapun flow-nya, selama itu masih pakai bantuan generative AI itu selalu ada kemungkinan output-nya halu ya Pak ya, atau dia lupa akan sesuatu gitu lah. Sip, Mas Faisal. Makasih. Siap. Terima kasih Pak Budi. Oke, terima kasih Mas Budi untuk pertanyaannya, luar biasa sekali. Jawaban dari Mas Faisal juga luar biasa sekali. Semoga menjawab semuanya dari pertanyaan Mas Budi ya. Nah, kita ini sesinya udah berakhir nih, Mas Faisal. Udah 20.10. Mungkin sebelum itu kita dokumentasi dulu ya semuanya. Boleh untuk on cam dulu. Ya, nanti di-share, Mas. Nanti japri ke saya aja. Siap, nanti saya share ya materinya nanti untuk PDF. Oke, udah ready ya semua ya. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 2, 3. Oke, terima kasih untuk Kakang Tute semuanya udah berkenan hadir di sesi Startup Cafe yang ke-44 ini. Ada pesan penutup gak nih dari Mas Faisal? Nanti PPT saya share, yang sesi 41 juga saya share. Nanti sekalian saya share ininya deh Mas, yang tutorial instalasi dan lain-lain ya, mungkin yang semudah mungkin nanti. Karena harapan saya nanti teman-teman yang belum pernah mencoba ini langsung boleh coba, karena ini sangat membantu sekali gitu. Oke, siap Mas Faisal. Terima kasih banyak. Ini buat Kakang Tete juga yang misalnya mau diskusi di luar Startup Cafe, feel free banget ya Mas. Feel free Mas, nanti kalau mau dikasih kontak saya juga silakan. Saya dengan senang hati memberikan cara-caranya ya, karena harapannya nanti teman-teman bisa membantu kehidupan teman-teman sehari-hari atau malah punya bisnis sendiri dengan proses otomasi ini nanti bisa. Karena sekarang kita tahu ya teman-teman kita banyak yang kesulitan cari kerja ya. Semoga lapangan kerja semakin terbuka gitu ke depannya. Oke, terima kasih Mas Faisal. Nanti Kakang Tete semuanya buat yang mau tanya-tanya di luar Startup Cafe ini boleh japri saya, nanti saya konekin sama Mas Faisal ya. Oke, Siap, mungkin aman, Mas. akhir salam aku ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Kakang Tete semuanya untuk resepsi dulu ya. Ya, makasih semuanya yang sudah hadir ya. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga berguna materinya. Terima kasih. Amin, amin, amin. Amin.